历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang sudah menolong Qin Xin dari Pangeran Minghan. Aku berani membunuh Ming Xuan. Apakah kamu pikir kamu lebih berharga darinya? Kamu adalah Qin Yang. Dalam sekejap, Minghan terkejut. Qin Yang yang itu. Sudut bibir Minghan mulai berkedut. Dulu, ayah mereka, Kaisar Mingyong, pernah mengatakan secara langsung bahwa jika mereka bertemu dengan Qin Yang, mereka harus bersikap hormat, seolah-olah melihat sang kaisar sendiri. Sebagai pangeran, dia tahu beberapa hal. Pangeran ketiga, Ming Xuan, telah dibunuh oleh Qin Yang. Pangeran keenam, Ming Che, diasingkan ke perbatasan karena telah menyinggung Qin Yang, dan tidak pernah diizinkan kembali ke ibu kota. Kedua pangeran ini sudah dewasa dan memiliki posisi yang kuat di dalam keluarga kerajaan. Namun, ayah mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian atau nasib buruk yang terjadi pada anak-anaknya. Dan semua ini terjadi karena Qin Yang. Qin Xin. Qin Yang. Apakah benar? Saat ini, Minghan benar-benar gemetar ketakutan. Plop! Tiba-tiba, Minghan berlutut dengan keras, kepalanya terbentur tanah dengan suara nyaring. Tuan Qin Yang, aku yang bodoh ini tidak mengenali Gunung Tai. Aku harap Tuan Qin Yang tidak mempermasalahkannya. Saat ini, Minghan terus berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya berulang kali. Saat itu juga, Ye Cheng, yang tangannya telah dipotong, mulai siuman, dan dalam kondisi setengah sadar, dia melihat Minghan berlutut dan membenturkan kepalanya seperti orang memohon ampun. Tuan Qin Yang. Mata Ye Cheng menyipit, dan tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benaknya. Qin Yang yang menyelamatkan istri kepala keluarga dan menjadikan putri sulungnya sebagai pelayan? Mata Ye Cheng langsung membelalak, lalu ia jatuh pingsan lagi. Qin Xin di samping semakin kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Minghan dan Ye Cheng menunjukkan ekspresi seperti itu saat mendengar nama kakak Yang? Keluarga kerajaan Beiming, dari generasi ke generasi semakin menurun. Ayahmu dulu berkata bahwa dia akan memerintah dengan bijaksana, tapi jika semua keturunannya seperti kalian, sungguh memalukan bagi leluhur kalian. Ketika Qin Yang melihat keadaan Minghan, dia benar-benar marah. Kaisar Mingyuan adalah muridnya, murid yang paling dia sayangi ketika masih menjadi Kaisar Jiuyo. Dia menyaksikan anak itu, Mingyuan, selangkah demi selangkah membangun kekaisaran Beiming hingga menjadi negeri yang luas dan kuat. Tapi sekarang, generasi berikutnya justru menjadi pengecut yang suka menindas orang lemah dan takut mati. Hatinya terasa sakit melihat ini. Saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar pavilion barang. Sekelompok puluhan orang muncul dengan cepat. Di barisan depan, seorang pria mengenakan jubah naga perak, dengan wajah sedikit pucat dan keringat di dahinya. Itu adalah Mingyu. Tuan Muda Qin. Melihat Minghan berlutut dan membenturkan kepalanya, Mingyu menghela napas, lalu membungkuk hormat dan berkata, Tuan Muda Qin, saudara ke-13ku ini memang tidak tahu aturan, aku mohon agar Tuan Muda Qin berkenan memaafkannya. Mingyu adalah putra mahkota saat ini, dan dia sangat memahami siapa Qin Yang sebenarnya. Qin Yang adalah pohon besar tempatnya bersandar, dia harus menggenggam dengan erat. Jika bukan karena Qin Yang, dia tidak akan pernah diangkat menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, di Akademi Dewa, dia selalu menugaskan orang untuk memantau kabar tentang Qin Yang dan segera melaporkan setiap ada informasi penting. Begitu dia mendengar bahwa Minghan berselisih dengan Qin Yang, dia segera meninggalkan semua urusannya dan bergegas ke tempat ini. Melihat Minghan masih hidup, Mingyu akhirnya bisa bernapas lega. Jangan meminta belas kasihan dariku. Qin Yang berkata dengan dingin. Dia sudah pernah mengatakan kepada Kaisar Mingyong, bahwa jika ada pangeran lain yang menantangnya lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Sebelumnya ada Ming Xuan, lalu Ming Che, dan sekarang Minghan. Terus-menerus ada yang menantangnya, dan kesabarannya ada batasnya. Mingyu segera mengerti, berjalan mendekati Qin Xin, tersenyum tipis, dan berkata, apakah kamu Qin Xin? Mingyu tersenyum dan berkata, adikku ini kurang ajar dan keras kepala.
Aku pasti akan membawanya pulang dan mengajarinya dengan baik. Xin, aku harap kamu bisa memaafkannya. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Qin Xin bergetar. Hidup ini benar-benar berubah terlalu cepat. Baru saja, dia melihat seorang pangeran dan berpikir bahwa menyinggung seorang pangeran akan menghancurkan keluarga Qin. Karena itu, dia takut, dia menyerah. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, dia malah menjadi orang yang harus memaafkan sang pangeran. Qin Xin berkata dengan suara gemetar, aku memaafkannya. Terima kasih, terima kasih. Ming Yuan menggenggam tangan Qin Xin dan menghela napas lega. Lalu, dia menoleh ke arah Qin Yang, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan muda Qin, harap tenang. Aku akan membawa adikku pulang dan mendisiplinkannya dengan baik. Ming Yu tersenyum lagi dan berkata, Tuan muda Qin, kali ini aku juga datang untuk satu hal lagi, dan mungkin akan sedikit merepotkanmu. Oh? Akhir-akhir ini, sekelompok orang mungkin akan datang ke ibu kota Kekaisaran Beiming. Mereka bukan orang yang mudah dihadapi. Ming Yu berkata dengan serius, meskipun mereka semua berasal dari negeri tetangga Kekaisaran Beiming, niat mereka tidak baik. Mereka mungkin memiliki rencana tersembunyi terhadap Kekaisaran Beiming. Punya rencana? Qin Yang berjalan ke tangga gedung barang, duduk, dan berkata dengan pelan, apa maksudmu? Kamu juga tahu? Ming Yu mengikuti, berjongkok, dan berkata dengan hati-hati. Meskipun Kekaisaran Beiming masih menyandang gelar kekaisaran, pada kenyataannya, posisi kami berada di bawah. Beberapa negeri tetangga terus mengawasi. Bagaimanapun juga, unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda. Jadi, kekaisaran lain mengincar beberapa hal dari Kekaisaran Beiming. Misalnya, Halberd Abyss. Begitu Ming Yu mengucapkan ini, dia berhenti sejenak. Qin Yang perlahan berkata, Halberd Abyss, senjata spiritual kelas 5, memang layak untuk diperebutkan di tingkat kekaisaran. Senjata itu mengandung semangat juang leluhurmu. Sangat kuat. Aku tidak menyangka kalian masih menjaganya dengan baik. Ming Yu menggenggam tangannya dan berkata, leluhur kami memiliki banyak teknik sihir, tetapi pada generasi ayahku, hanya sedikit yang tersisa. Halberd Abyss adalah salah satunya. Negara-negara tetangga ini datang dengan alasan untuk bertanding, tetapi sebenarnya, mereka mengincar Halberd Abyss. Bertanding? Qin Yang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya mereka ingin menggunakan alasan pertandingan untuk menguji kekuatan keluarga kerajaanmu saat ini, lalu memutuskan apakah akan bersatu dan menekan keluarga kerajaan Beiming. Tepat sekali. Ming Yu segera berkata dengan semangat. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yang menatap Ming Yu dan berkata, jadi, kamu datang padaku untuk masalah ini? Di keluargamu, tidak bisakah kamu mengirim 1 atau 2 jenius untuk menangani pertandingan ini? Ada. Ming Yu kembali berkata, namun, ayah khawatir akan ada perubahan, jadi dia berharap. Kamu ingin aku mewakili Kekaisaran Beiming? Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik. Meskipun aku tidak tega melihat Kekaisaran Beiming jatuh, kalian memang sudah sangat terpuruk. Aku di sini sekarang, yang bisa aku jamin hanyalah bahwa Kekaisaran Beiming tidak akan benar-benar hancur. Tidak. Ming Yu segera menggeleng dan berkata, aku bukan memintamu untuk ikut bertanding, tetapi aku berharap kamu bisa datang ke tempat pertandingan. Melihatmu di sana, ayahku akan merasa lebih tenang. Ayahmu jauh lebih pintar darimu. Qin Yang berdiri, menepuk pakaiannya, dan berkata, baiklah, jika aku punya waktu, aku akan datang. Terima kasih, Tuan Qin. Qin Yang berbalik, menatap Qin Xin, dan tersenyum, bocah, kamu datang ke Akademi Dewa, kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Ayo, kakak yang akan membawamu makan. Oke. Begitu mendengar soal makanan, Qin Xin langsung bersemangat. 3 bersaudara itu pun pergi. Pada saat ini, Ming Yu menghela napas dan tubuhnya rileks. Kakak kedua. Ming Han berdiri, menatap Ming Yu dengan ekspresi marah, kita ini pangeran keluarga kerajaan. Kenapa kita harus bersikap seperti ini terhadap kura-kura desa itu? Kenapa ayah tidak membunuh orang itu saja? Plak. Begitu Ming Han mengatakan itu, dia langsung ditampar oleh Ming Yu hingga terpelanting. Jika kamu berani mengatakan itu lagi,
aku sendiri yang akan membunuhmu, tanpa perlu ayah turun tangan. Mingyu berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Ayah ingin membunuh Qin Yang. Terlalu terlambat bagi ayah untuk melindunginya. Mulai hari ini, kamu akan dikurung di istana. Jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak akan bisa melindungimu. Begitu kata-kata ini keluar, Ming Han benar-benar terkejut. Ini pertama kalinya kakak keduanya menamparnya, dan itu karena Qin Yang. Perlahan, melihat Qin Yang dan yang lainnya pergi, Mingyu menghela napas. Karena Qin Yang setuju untuk datang, ayahnya pasti akan merasa lebih tenang. Di seluruh benua Jiuyo, ada banyak negara, ribuan kekaisaran, ratusan kerajaan, dan puluhan negeri, sementara di puncak piramida, berdiri 4 sekte terkenal. Kekaisaran Beiming dulu tak tertandingi, menguasai wilayah luas, bahkan membuat sekte-sekte top bersikap hormat. Namun kini, mereka jatuh ke titik terendah. Memulihkan kejayaan kekaisaran bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Namun, kehadiran Qin Yang seperti seorang pelindung, memungkinkan ayahnya dan dirinya untuk lebih percaya diri. Qin Yang pernah berjanji pada ayahnya, jika terjadi masalah besar, dia akan menyelesaikannya. Tanpa Qin Yang, keluarga kerajaan Beiming bahkan tidak berani bermimpi untuk bangkit kembali. Di sisi lain, Qin Xinxin melihat jalanan yang ramai dan merasa sangat bersemangat. Kakak Yang, siapa orang tadi? Qin Xinxin, yang wajahnya masih bengkak, langsung mendekati Qin Yang dan Qin Shan, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mingyu, dia adalah putra mahkota. Oh, putra mahkota, apa? Qin Xinxin langsung memegang Qin Yang dengan penuh semangat dan bertanya, putra mahkota? Putra mahkota keluarga kerajaan Beiming? Qin Xinxin tercengang. Baru saja, seorang putra mahkota yang terhormat benar-benar meminta maaf kepadanya secara langsung. Astaga! Qin Xinxin memikirkannya, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak Yang, kamu adalah idolaku. Qin Xinxin tiba-tiba melompat untuk memeluk Qin Yang dan mendekatkan mulutnya yang berminyak. Pergi! Dengan satu tangan, Qin Yang menepuk wajahnya dan menegurnya sambil tersenyum. Aku suka wanita, bukan kamu yang gendut ini. Haha, tidak masalah, aku tidak keberatan. Melihat Qin Xinxin bercanda tanpa batas di sekitar Qin Yang, Fang Shicheng dan Yuan Gang yang mengikuti di belakang hanya bisa merasa iri dalam hati. Qin Xinxin beruntung. Dengan saudara seperti Qin Yang, siapa yang berani mengganggunya di Akademi Dewa di masa depan? Rombongan itu tiba di depan restoran Shengkue. Restoran Shengkue. Melihat namanya, Qin Xinxin sedikit terkejut, menarik Qin Yang, dan berbisik, Kakak Yang, aku tidak bisa makan di sini. Bukankah restoran Shengkue salah satu restoran paling mewah di Kekaisaran Beiming? Tenang saja. Qin Yang menepuk bahu Qin Xinxin dan tersenyum, kita tidak perlu membayar makanan kita. Selain itu, jika paman kedua tahu bahwa kamu dipukuli saat baru tiba di ibu kota, maka jangan salahkan aku. Kamu sudah mendapat permintaan maaf. Mendengar ini, Qin Xinxin menggaruk kepalanya. Dipukuli? Dia memang ditampar 10 kali, tetapi seorang murid keluarga Ye kehilangan tangannya, dan seorang putra mahkota harus berlutut meminta maaf. Pukulan itu sepadan. Tuan Muda Qin. Beberapa orang muncul dari dalam restoran, dan pemilik restoran segera datang menyambutnya dengan senyum lebar. Tuan Qin, sudah lama tidak bertemu. Saya akan segera menyiapkan makanan untuk Anda. Qin Yang mengangguk, dan pemilik restoran segera membawa mereka ke lantai 2. Di aula bawah, 2 pelayan wanita terkejut dan berseru. Apa pemilik restoran kehilangan akal sehatnya hari ini? Seorang pelayan bertanya dengan bingung. Siapa mereka? Kenapa pemilik restoran repot-repot menyambutnya secara pribadi? Benar, biasanya hanya kepala keluarga, pangeran, atau putri yang diperlakukan seperti itu. Keduanya tampak kebingungan. Plak! Plak! 2 tamparan mendarat di kepala mereka, dan pemilik restoran tiba-tiba muncul, memarahi mereka, kenapa masih berdiri di sini melamun? Layani tamu ini dengan baik. Apa? Apa-apa? Pemilik restoran membentak, pemimpin mereka adalah Qin Yang, Master Qin dari Tuan Muda kita. Jika kalian tidak melayani dengan baik, jangan harap bisa hidup. Mendengar ini, kedua pelayan terkejut sejenak. Orang itu? Qin Yang. Mereka segera menjadi serius.
Di lantai atas, Qin Yang dan yang lainnya duduk di ruang pribadi yang luas. Melihat ruangan megah dengan ukiran-ukiran indah dan dekorasi mewah, Qin Xinxin tidak bisa menahan napas. Tak lama kemudian, para koki mulai membawa bahan-bahan segar ke dalam ruangan. Mereka langsung memasak di samping meja, dengan gerakan yang terampil dan indah, memberikan pertunjukan visual yang memukau. Seperti yang diharapkan dari restoran Shengkue. Qin Xinxin mengagumi. Baru saja aku melihat, sepertinya itu adalah binatang spiritual tingkat 4 kan. Qin Yang tersenyum dan berkata, makanan di sini memang terbaik di Kekaisaran Beiming. Tapi nanti, jika ada kesempatan, bukan hanya binatang spiritual tingkat 4, bahkan daging naga pun bisa kamu makan. Mendengar ini, Qin Xinxin mengangguk dengan semangat. Tak perlu bicara soal makan daging naga, sekarang dia bahkan percaya Qin Yang bisa membawanya ke surga. Tak lama setelah itu, pintu ruang pribadi terbuka, dan Ye Ziqing, Yun Xuang'er, Ling Xiaofei, serta Lu Xuan tiba. Qin Yang memperkenalkan mereka satu persatu. Melihat Ye Ziqing dan Yun Xuang'er, mata Qin Xinxin hampir keluar dari tempatnya. Sial, Ye Ziqing. Qin Xinxin mengusap matanya. Ye Ziqing, kecantikan terkenal Kekaisaran Beiming, seorang jenius dengan tubuh roh kaisar. Ye Ziqing menatap Qin Yang dan berkata dengan hormat, Tuan, mohon maafkan saya. Ye Cheng tidak tahu diri, ayah saya sudah menghukumnya. Tidak apa-apa, lain kali katakan pada ayahmu, ingatlah bahwa Xinxin adalah adikku, dia tidak boleh diganggu. Baik. Melihat percakapan mereka, Qin Xinxin merasa sedikit pusing. Kenapa ini terlihat seperti hubungan tuan dan pelayan? Semua orang mulai mengambil tempat duduk, sementara Qin Xinxin sudah meneteskan air liur saat melihat makanan yang mulai disajikan. Ayo makan! Qin Yang tersenyum pada semua orang. Qin Xinxin kini telah tiba di ibu kota dan akan berlatih di Akademi Dewa. Hari ini, dia diperkenalkan pada semua orang. Bagi Qin Xinxin, meskipun dia adalah anak dari paman keduanya, mereka tumbuh bersama sejak kecil. Qin Yang selalu menganggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Ye Ziqing dan Yun Xuang'er duduk di sebelah Qin Yang. Qin Xinxin menarik Zhang Xiaoshuai yang duduk di sebelahnya dan berbisik, apa hubungan Ye Ziqing dan Yun Xuang'er dengan kakak Yang? Kamu tidak tahu? Zhang Xiaoshuai berbisik, kedua orang itu adalah pelayan kakak Qin Yang. PFFT. Begitu Zhang Xiaoshuai mengatakannya, Qin Xinxin langsung menyemburkan minumannya. Ada apa? Pelayan di sampingnya tiba-tiba melihat keringat di dahinya, segera maju dan bertanya, apakah ada yang salah dengan anggurnya? Rasanya tidak enak? Tidak, aku hanya tersedak. Qin Xinxin buru-buru melambaikan tangannya. Kenapa orang-orang di restoran Shengkue, saat melihat dirinya dan yang lainnya, berperilaku seolah-olah melihat seorang kaisar? Mereka begitu patuh, seolah takut tidak bisa melayani dengan baik. Tapi itu bukan intinya. Yang jadi inti adalah, Ye Ziqing dan Yun Xuang'er ternyata adalah pelayan kakak Yang. Melihat sikap Ye Ziqing dan Yun Xuang'er terhadap Qin Yang saat ini, Qin Xinxin diam-diam merasa kagum. Aku harus meminta saran dari kakak Yang. Makanan di restoran Shengkue tentu saja terkenal lezat. Beberapa orang mengobrol santai di meja makan. Meskipun Qin Yang biasanya tampak cukup dingin terhadap orang lain, setelah mengenalnya lebih dekat, mereka merasa dia sebenarnya cukup akrab. Di tengah jamuan makan, Ye Ziqing keluar dari ruang pribadi untuk keperluan pribadi, tetapi dia tidak kembali dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, dan dua sosok memasuki ruangan. Mereka adalah Fang Shicheng dan Yuan Gang. Tuan Muda Qin. Fang Shicheng buru-buru berkata, tidak baik, Nona Ye di luar sedang diganggu oleh sekelompok orang. Oh, Qin Yang mengerutkan kening sedikit. Diganggu? Dengan reputasi Ye Ziqing di Kekaisaran Beiming, siapa yang berani mengganggunya? Sepertinya mereka bukan dari Kekaisaran Beiming. Orang-orang itu semua berada di tingkat lingkai dan tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Mendengar ini, Qin Yang berdiri dan tersenyum, menarik. Tanpa ragu, dia melangkah keluar dari ruang pribadi, diikuti oleh yang lain. Di luar, di lorong yang luas, sosok Ye Ziqing berdiri tegak, sementara beberapa sosok di depannya menghalangi jalannya. Aku mendengar bahwa Nona Ye dari keluarga Ye sangat cantik dan berbakat. Pada usia 17 tahun, dia sudah mencapai tingkat keempat lingtai. Aku tidak menyangka,
Hari ini ketika bertemu, Nona Ye sudah mencapai tingkat ke-7 Lingtai. Seorang pria muda yang membelakangi Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, aku ingin tahu apakah Nona Ye sedang dalam suasana hati yang baik dan mau minum bersamaku? Mendengar ini, Ye Ziqing mengerutkan kening. Tidak tertarik, enyahlah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pemuda yang awalnya tersenyum itu langsung berubah pucat. Dia berbalik dan melihat sekelompok orang di belakangnya, akhirnya matanya berhenti pada Qin Yang. Apa hubungannya urusan pangeran ini dengan bocah sepertimu? Seorang pengawal di samping pemuda itu mendengus dingin dan berkata, kamu mencari mati. Setelah berkata demikian, pengawal itu langsung melangkah maju, mengulurkan cakar tajamnya ke arah Qin Yang. Boom! Suara benturan keras terdengar, dan Fang Shicheng serta Yuan Gang langsung maju. Keduanya sudah berada di tingkat ke-9 Lingtai, mereka dengan mudah mengalahkan pengawal yang juga di tingkat ke-9 Lingtai. Menarik, pengawal tingkat ke-9 Lingtai. Pemuda itu tersenyum dan berkata, aku Ciruhuo, pangeran dari Kekaisaran Ciyue. Bolehkah aku tahu siapa namamu, saudaraku? Aku tidak peduli kamu siapa. Jika kamu berani mengganggu pelayanku lagi, aku akan menghajarmu sampai kamu menjadi orang bodoh. Qin Yang malas berbicara panjang lebar. Dia hanya melambaikan tangan ke Ye Ziqing dan tersenyum, Ziqing, kemarilah. Ye Ziqing langsung melangkah maju dan berdiri di sisi Qin Yang. Kami sudah kenyang, ayo pergi. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Beberapa pengawal Ciruhuo segera mengepung mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara dingin, dan beberapa sosok kuat muncul di tempat kejadian. Tuan Muda Sheng. Para pengawal restoran Shengkue langsung menghela napas lega. Jika kedua kelompok ini bertarung, mereka pasti tidak bisa mengendalikan situasi. Tidak ada apa-apa. Qin Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, hanya ada sedikit masalah. Ada orang yang mengincar pelayanku. Berani mengincar pelayan Tuan Qin? Sheng Xinhui langsung meninggikan suaranya, siapa dia? Aku. Ciruhuo mendengus dingin. Kamu? Sheng Xinhui mencibir, siapa kamu? Restoran Shengkue bukan tempat untukmu berbuat onar. Anak muda. Seorang pengawal Ciruhuo berkata dengan sombong, Tuan kami adalah Ciruhuo, Pangeran Kekaisaran Ciyue. Dia datang ke sini mewakili Kekaisaran Ciyue untuk mengunjungi Kekaisaran Beiming. Menginap di restoran Shengkue adalah sebuah kehormatan bagi tempat ini. Mendengar ini, Sheng Xinhui tertawa sinis. Hanya satu kata, enyah. Kami tidak menyambut orang yang tidak disukai oleh Tuan Qin di sini. Kamu. Wajah kelompok Ciruhuo berubah drastis. Kami adalah tamu kehormatan dari Kekaisaran Ciyue. Kami tinggal di sini sebagai bentuk penghargaan untuk restoran Shengkue. Kamu pikir kamu siapa, Kaisar? Sheng Xinhui mengejek. Pergi sekarang. Baiklah, kami akan pergi. Saat ini, Ciruhuo berkata dengan acuh tak acuh, Kekaisaran Beiming tidak hanya memiliki restoran San Kue. Restoran Feng Ye tampaknya tidak kalah dengan restoran San Kue. Ciruhuo mengibaskan lengan bajunya yang panjang, berbalik, dan pergi. Maaf. Saat itu, Ye Ziqing dengan tenang berkata, restoran Feng Ye adalah milik keluarga Yeku. Kalian juga tidak diterima di sana. Mendengar ini, langkah Ciruhuo terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Sebagai seseorang yang sehebat Ciruhuo, kapan terakhir kali dia mengalami penghinaan seperti ini? Saudara Qin, tidak apa-apa? Sheng Xinhui menangkupkan tangannya dan berkata, aku datang terlambat, sehingga saudara Qin mengalami sedikit masalah. Bukan masalah besar. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, aku baru-baru ini mendengar bahwa kamu telah mencapai tingkat alkemis kedua. Kebetulan, aku akan ke Pavilion Shengdan. Aku ingin melihat sejauh mana kemampuan alkimiamu. Sekalian, aku juga ingin meracik beberapa pil. Baik, baik. Mendengar ini, Sheng Xinhui sangat bersemangat. Keahlian alkimia Qin Yang tak perlu diragukan lagi. Ia mampu meramu pil dengan pola alkimia, bahkan Master Jiang Rong pun sangat memujinya. Sheng Xinhui segera berkata, jika ayah tahu bahwa saudara Qin akan datang, dia pasti akan sangat senang. Kalian berdua, ayah dan anak, dengan niat kecil kalian itu,
Pikir kalian bisa menyembunyikannya dariku? Qin Yang menatap Sheng Xinhui dan tersenyum, namun, karena kamu adalah murid alkimiaku, dikenal sebagai jenius alkimia nomor 1 di Kekaisaran Beiming, jika kemajuanmu terlalu lambat, itu akan membuatku malu. Tepat sekali. Sheng Xinhui segera menangkupkan tangan dan memimpin jalan. Saat ini, Fang Shicheng dan Yuan Gang juga sedikit tercengang. Qin Yang, sebenarnya seberapa hebat dia? Ye Ziqing dan Yun Shuang'er tunduk, sementara dekan dan yang lainnya pun tampak ketakutan. Bahkan keluarga kerajaan bersikap hati-hati dan hormat padanya, dan sekarang, bahkan Sheng Xinhui dari Pavilion Sheng dan begitu hormat padanya. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Qin Yang? Kalian berdua, jangan hanya berdiri diam. Qin Yang menatap mereka dan berkata, jika kalian memutuskan untuk mengikutiku, maka mulai sekarang kalian harus mendengarkan perintahku. Di area 36, kekurangan orang untuk mengurusnya. Kalian berdua cocok untuk tugas ini. Bawa orang-orang dari geng Fang Yuan dan bantu aku mengelolanya. Baik. Fang Shicheng dan Yuan Gang menarik napas dalam-dalam. Qin Yang, apakah ini berarti dia telah menerima mereka? Ayo ikut. Qin Yang kembali berkata, mumpung aku akan meracik pil, aku akan meramu pil untuk kalian berdua agar bisa menerobos ke alam roda roh. Begitu mendengar ini, mereka langsung terdiam. Menerobos ke alam roda roh. Mereka benar-benar terkejut. Sudah sekian lama mereka terjebak di tingkat 9 alam lingtai tanpa bisa menerobos. Bahkan setelah menyelesaikan berbagai tugas akademi dan menukar banyak pil kelas 2, hasilnya tetap nihil. Namun, maksud Qin Yang seolah-olah, satu pil dari tangannya bisa membantu mereka menerobos? Kenapa masih diam? Qin Yang menatap mereka dan berkata, kalian berdua sudah berada di tingkat 9 alam lingtai selama 4 bulan. Apa kalian begitu menyukai alam lingtai? Begitu kata-kata itu keluar, tubuh mereka gemetar. Qin Yang, seolah bisa meramal segalanya. Oh, iya. Mereka buru-buru mengikuti di belakang. Sheng Xinhui tidak banyak berkomentar soal ini. Dengan pengetahuan dan kemampuan Qin Yang, memiliki 2 pengikut di tingkat 9 alam lingtai bukanlah sesuatu yang luar biasa. Rombongan itu pun pergi menuju Pavilion Shengdan. Di sisi lain, sekelompok orang pergi dengan wajah muram. Tiba-tiba, sebuah sosok berlari mendekati pemuda yang memimpin. Tuan muda, aku sudah menemukannya. Orang itu terengah-engah, anak tadi bernama Qin Yang. Aku belum pernah mendengar namanya setengah tahun lalu, tetapi dalam 6 bulan terakhir, dia menjadi terkenal. Sheng Xinhui, putra pemilik Pavilion Shengdan di Kekaisaran Beiming, telah menjadi dantongnya. Nona Ye Ziqing diterima sebagai pelayannya. Selain itu, kecepatan peningkatan kultivasinya di Akademi Dewa sangat cepat. Dari Linghai ke Lingtai, semuanya terjadi hanya dalam 6 bulan terakhir. Begitu mendengar ini, ekspresi wajah Ciruhuo pun sedikit berubah. Dalam setengah tahun, dari Linghai mencapai alam Lingtai, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai bakat. Tidak heran dia begitu sombong. Ciruhuo mendengus dan berkata, kali ini, beberapa kekaisaran besar kita bekerja sama, Kekaisaran Beiming setidaknya harus kehilangan sesuatu. Kali ini kita telah mengetahui kelemahan Kekaisaran Beiming. Lain kali, keempat kekaisaran kita akan bekerja sama untuk menghancurkan Kekaisaran Beiming. Benar. Ciruhuo bertanya lagi, apakah Xuan Yi dari Kekaisaran Xuanyang sudah tiba? Sudah tiba. Pengawal itu menjawab dengan hormat. Bukan hanya itu, Pangeran Jing Cheng dari Kekaisaran Mirror Moon dan Pangeran Lang Xuan dari Kekaisaran Skywolf juga sudah tiba. Bagus. Ciruhuo berkata dengan dingin, kali ini keempat kekaisaran kita harus mempermalukan Kekaisaran Beiming sepenuhnya dan mengungkap kelemahan mereka. Saatnya nanti, pasukan kekaisaran bisa menyerang Kekaisaran Beiming. Aku ingin melihat bagaimana Kaisar Mingyong bisa bertahan. Master memang bijaksana. Ketika saatnya tiba, pangeran akan menjadikan Ye Ziqing sebagai pelayan pribadinya, jadi bisa melatih dia dengan baik. Ciruhuo tersenyum dingin, matanya memancarkan kilatan jahat. Sementara itu, Qin Yang dan yang lainnya sudah tiba di Pavilion Shengdan. Ketika Sheng Dengfeng melihat kedatangan Qin Yang, dia langsung menyambutnya dengan penuh antusias. Selama ini, meskipun Qin Yang berada di Akademi Dewa,
Sheng Xinrui beberapa kali mengunjunginya untuk bertanya tentang alkimia, dan Qin Yang selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Sekarang, Sheng Xinrui sudah bisa dengan terampil meramu pil kelas 5. Selama waktu itu, wawasan luar biasa Qin Yang dan jawabannya yang mendalam benar-benar sangat membantu. Ketika Sheng Dengfeng mendengar maksud kedatangan Qin Yang, dia segera memerintahkan Sheng Xinrui untuk menyiapkan bahan-bahan obat bagi Qin Yang untuk meramu pil. Di dalam ruang alkimia, Qin Yang dan Sheng Xinrui berdiri diam. Melihat Qin Yang sedang menyiapkan bahan-bahan obat dengan begitu terampil, Sheng Xinrui merasa sangat terkejut. Setiap kali melihat teknik Qin Yang, dia benar-benar merasa kagum. Qin Yang adalah satu-satunya orang yang pernah dia lihat dalam hidupnya yang bisa mencapai tingkat keahlian seperti ini dalam alkimia. Jangan hanya melongo di sana. Qin Yang berkata, berikan aku akar talas roh ungu. Oh, iya. Akar talas roh ungu ini tidak berguna di mata orang lain. Namun, sebenarnya sangat bermanfaat bagi pemulihan energi dan darah seorang prajurit. Sayangnya, banyak orang tidak tahu cara mengolahnya. Sambil berbicara, Qin Yang melambaikan tangannya, dan talas roh ungu muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menggerakkan janggut ungunya, lalu dengan jari-jarinya, ia menariknya dengan cepat. Dalam sekejap, janggut ungu itu terlepas dengan sempurna. Bisa dilakukan seperti itu? Tentu saja. Qin Yang mengetuk kepala Sheng Xinrui dan berkata dengan senyum, dalam dunia alkimia, ada ribuan metode yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa metode menjadi lebih kaya, sementara yang lain perlahan-lahan menghilang. Yang dikatakan Tuan Muda benar sekali. Sheng Xinrui mencatatnya dengan baik. Setelah membersihkan bahan-bahan obat, api keluar dari ujung jari Qin Yang. Api pil tingkat atas kelas kuning. Kali ini, Sheng Xinrui benar-benar tidak bisa tetap tenang. Sebelumnya, tingkat api pil Qin Yang hanya di kelas oranye tinggi, yang sudah cukup untuk meramu pil kelas 1 tingkat tinggi. Namun sekarang, hanya dalam waktu lebih dari sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu, api pil Qin Yang telah naik langsung ke tingkat kelas atas kuning. Ini terlalu cepat. Mengapa kamu melamun? Qin Yang menegur sambil tersenyum. Level api pilku meningkat berkat bantuan roh api langit yang kuat dan batu asal ametis. Kedua harta ini memiliki unsur api yang sangat kuat. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan bisa menyerapnya dengan sempurna seperti aku untuk meningkatkan tingkat api pilmu. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir. Perkuat api pilmu sedikit demi sedikit. Baik. Jika orang lain yang mengatakan ini, Sheng Xinrui mungkin tidak akan percaya begitu saja. Namun, karena ini adalah Qin Yang yang mengatakannya, dia tidak ragu sedikit pun. Dia sudah menyaksikan sendiri kehebatan alkimia Qin Yang, dan dia tidak mungkin berbohong. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.